yang bilang lalu jual tampang doang, lalu jual goyangan doang, lalu nggak punya prestasi, lu nggak punya karya, lalu suara lu kayak knalpot racing, apalah yang kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya lebih menghujat gitu. Nah, Oke, Kak Uja gimana nih? Kan lagi rame kan ya, kena mental karena dibilang artis yang Kena sampah gitu, nggak punya karya dan lain sebagainya sama netizen sampai nangis gitu Kak. Emang kena mental itu ya ketika sebenarnya nggak ngerti ya itu karena mental apa gimana, aku juga nggak tahu. Cuman kalau dibilang itu lagi memang baper, ya itu lagi baper banget. Karena sebenarnya kalau komentar-komentar yang negatif sebenarnya juga selalu ada aja gitu. Emang biasanya cuma aku nggak pernah nanggepin karena kan ya cuma ada beberapa orang doang yang kayak gitu. Cuma emang kemarin tuh pas bacanya lagi nggak enak perasaan gitu, jadi kayak semuanya tuh ke bawah gitu. Tapi kalau dibilang karena mental, aku nggak ngerti juga karena kan katanya kalau sakit mental itu harus berdasarkan dari psikiater, psikolog gitu ya yang menyatakan itu. Kan aku kan belum sempat juga untuk konsultasi, jadi aku nggak tahu apa. tapi komentar penjahat apa sih yang bikin Kak Wika akhirnya nangis terus? Itu sebenarnya ada yang aku posting. Aku sempat sebelum aku udah posting komentarnya gitu apa aja. Ya sebenarnya lebih ke komentar-komentar yang menghujat gitu sih. Aku sih sebenarnya kalau dikomentarin kayak dikritik atau dikasih masukan yang masih kita bacanya juga masih oke, ini kritikan buat gue gitu, oke gue terima gitu. Tapi kalau udah yang kayak menghujat, yang bilang lalu jual tampang doang, lalu jual goyangan doang, lalu nggak punya prestasi, lu nggak punya karya, lalu suara lu kayak knalpot racing, apalah yang kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya lebih menghujat gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya kemarin tuh kayak berasanya nyampe banget gitu. Kalau lu kok nggak tahu sih segimana prosesnya gue gitu, segimana gue kerja keras berjuang untuk bisa sampai di titik ini gitu. Lu cuma bisa ambil sisi negatifnya doang, yang jelek-jeleknya doang. Nggak ada karya. Sebenarnya udah dulu tuh juga sempat ada, cuman nggak sesering sekarang gitu. Karena kan emang setiap postingan aku tuh kan aku selalu posting nyanyiin lagu-lagu orang, karena kan kita mau nggak mau ya lagu yang kita bawain itu lagu-lagu yang emang klien minta gitu. Aku punya lagu, tapi kan memang lagu aku ya satu belum ada yang familiar, dan kita juga nggak bisa maksain untuk gue maunya tapi gue harus bawain lagu gue, ya kan nggak bisa, karena kan kita dibayar ya pasti yang bayar kita juga punya request gitu. Masa ya aku harus egois bawain lagu aku yang sendiri orang-orang aja belum ada tahu gitu. Nah itu kan nggak bisa dipaksakan, makanya kadang-kadang itu orang yang nggak ngerti gitu. Kita gimana caranya kan kasih yang terbaik untuk klien gitu. Tapi ya mungkin orang-orang sebenarnya cuma sebagian sedikit aja sih orang-orang yang mungkin emang dia nggak paham di situ. Tapi dari sejak kapan sih Kak? Maksudnya tahun ini atau udah lama juga banyak komentar yang negatif? Iya sebenarnya tuh udah lama ada yang kayak begini, karena kan aku tuh banyak banget posting video-video aku yang kalau lagi show nyanyi gitu, dan emang aku nyanyiin kan pasti lagu-lagu yang lagi viral, lagu-lagu yang lagi rame dan banyak orang request gitu. Dan kita kan nggak bisa egois juga, kita harus ya gimana caranya supaya yang undang kita dan yang datang pun itu terhibur sama apa yang kita bawakan gitu. Ya cuma memang makin kesini makin banyak karena mungkin ya itu salah satunya karena sekarang kan banyak banget memang penyanyi gitu yang viral karena cover. Tapi kan cover itu sebenarnya kalau kita mau tahu ya, untuk orang-orang yang belum ngerti mungkin lu bawain lagu orang lu apa segala macam, padahal sebenarnya kalau kita cover lagu orang di situ pun ada haknya si pencipta yang memang kita kasih gitu. Dan itu tuh semua ada sistemnya. Jadi walaupun kita bawain lagu orang gitu, kita cover kita di YouTube atau segala macam, itu tuh semua udah ada bagian nya masing-masing gitu. Nggak cuma kita bawain terus penciptanya nggak dapat haknya gitu, enggak gitu. Jadi makanya kenapa kalaupun misalkan kayak ada yang komen-komen kayak gitu ya mungkin memang dia nggak ngerti rulesnya seperti apa. Kalau ngerasa down sih enggak, cuman kadang-kadang kalau ingat lagi kayak kesel gitu, kayak apa ya, lu cuma ngelihat sebentarnya doang, cuma ngelihat yang sekarangnya doang gitu. Lu nggak tahu gimana gua dulu istilahnya banting tulangnya, gimana gua susah payahnya gitu untuk bisa ya orang mau panggil gua gitu, even gua bukan bawain lagu-lagu gua sendiri gitu. Apakah ini jadi emosi sebenarnya karena bakal dikomen lagi gitu kan? Ya, gimana ya? sebenarnya mungkin kalau ya penyanyi itu kalau idealisnya pasti mereka lebih bangga bawain lagu-lagunya sendiri, itu udah pasti gitu. Tapi kan ya balik lagi, sekarang juga nggak bisa egois gitu, karena nggak semua penyanyi punya keberuntungan sama seperti penyanyi-penyanyi lain lagunya bisa viral dan lagunya bisa booming gitu. Jadi ya kalau aku sekarang lebih ya udah mau gimana lagi,
toh gue juga tetap ngeluarin karya gitu, gue juga tetap berkarya ya. Gue nggak tahu lagu gue yang mana yang bakal mungkin nanti akan ada jodohnya, akan ada yang memang bisa dikenal sama masyarakat. Yang penting ya gue berusaha aja gitu, nanti hasilnya gimana bukan berarti kan gue nggak punya prestasi gitu. Gue juga misalnya gue di TV, gue juga banyak program gue masuk gitu, gue isi, itu kan juga bukan berarti gue nggak ngapa-ngapain gitu. Gue kerja, gue ya maksudnya gue melakukan sesuatu gitu. Tapi jadi mau trauma nggak sih Kak? Kayak jadi trauma nggak sih? Enggak kayak sih. jadi introspeksi diri nih. Kalau introspeksi udah pasti, maksudnya kayak aku tuh terima banget ya komentar yang kayak kritikan gitu, masalah aku tuh terima, dan aku jadi buat pembelajaran aku juga, introspeksi aku juga itu aku terima. Tapi kalau udah menghujat kan itu udah bukan kasih masukan lagi, itu udah ya lu udah menghina orang gitu kan. Ya jangan begitulah. Cuma kan kita juga nggak bisa tahan mulut orang, netizen mau ngomong apa juga. Aku tuh sebenarnya orang yang paling cuek, cuman ya nggak tahu kemarin emang lagi baper begitu kan. Aku kemarin tuh mau keluar single, jadi aku tuh sebenarnya ini kan single baru aku itu kan Apasia yang bikin. Karena aku udah lama banget, hampir setahun apa 2 tahun lalu gitu aku ngomong sama Apasia, aku tuh pengen banget punya lagu, karena kayaknya sekarang tuh orang udah makin kayak mana karya gitu. Ya, akhirnya Apasia juga ya udah ntar bikinin deh Neng gitu. Akhirnya ya alhamdulillah aku dibikinin lagu sama si AA gitu, dan alhamdulillah juga support banget, nemenin aku take vokal sama istri kan, sama Kak Adel gitu sampai selesai, musik semua segala macam tuh Apasia yang ngurusin. Dan sampai akhirnya kemarin tuh aku tadinya tuh mau keluar single, cuma jadi kayak akunya jadi takut sendiri karena udah terlalu banyak komentar negatif. Jadi udah kepikirannya kemarin kalau gue keluar lagu nih komentarnya makin ngaco-ngaco lagi nih gitu. Jadi kemarin tuh ya itu karena jadi ininya berantem di dalamnya. Jadi pas baca lagi aku jadi kayak baper banget. Cuma akhirnya kemarin udah dia mendingan lagunya keluarin aja. Akhirnya aku ngomong sama AA, udah lagunya aku keluarin aja. Ya udah Neng, support pokoknya. Makanya alhamdulillah Apasia terus Kak Adel istrinya juga support banget gitu. Semua bantu promo segala macamnya alhamdulillah. Cuman ya kalau ditanya ini karyanya akan seperti apa, ya kita berusaha, mudah-mudahan karyanya juga bisa dinikmatin sama orang banyak. Setelah kemarin viral gara-gara nangis dan lain-lain itu kan akhirnya banyak netizen juga bilang kayaknya gimmick nih mau ngeluarin lagu segala macam, itu mungkin tanggapannya seperti apa sih? Sebenarnya kalau dibilang gimmick bukan gimmick, karena emang aku dari sebelumnya tuh aku udah sering banget posting. Cuman kan memang yang viral itu yang kemarin 2 itu karena mungkin emang diposting juga sama akun-akun gosip kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang gimmick nggak gimmick, karena emang aku tuh udah sering banget posting kayak gitu dan kadang-kadang aku juga suka balesin. Emang kemarin mungkin timingnya juga, sebenarnya juga aku tuh kemarin nggak ada planning mau keluar lagu gitu. Karena emang itu tuh lagu udah dari kapan lama gitu, tag-nya sebelum puasa malah kalau nggak salah, aku juga lupa. Cuman ya itu justru terdorong karena yaudah deh, ngapain juga gue harus takut gue nggak keluarin gitu cuma karena mikirin nanti komentarnya. Karena kan orang nggak semuanya suka sama apa yang kita lakuin gitu. Aku tuh cuma kan mikirin ntar gue keluar karya gue dikomentarin yang nggak enak gitu, jadinya gue malah makin drop lagi. Cuma ya aku pikir ya udahlah sekalian aja, ngapain juga mikirin yang itu, toh tetap aja kan apa yang dilakuin orang yang gak suka tetap ada. Jadi akhirnya udah keluarin aja. Kalau dibilang gimmick sih aku kayaknya dari dulu emang gak suka gimmick, gak pernah juga bikin gimmick dan gak pernah bikin settingan-settingan gitu. Emang orangnya ya apa adanya aja, natural ya yang dijalanin. Kak, tapi ada yang sampai nyerempet ngomong ke apa baju nggak sih, ke pakaian? Ada juga. Kan ada yang komen cuma jual badan doang kayak gitu. Cuma ya menurut aku kan nggak pernah nyanyi pakai bikini gitu. Aku nggak pernah juga posting foto aku pakai bikini sama sekali ya. Kalau cuma aku kayak pakai tank top, menurut aku itu kan masih hal yang wajar. Aku juga tahu gitu batasan harus bagaimana berbusana gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gitu ya mungkin juga introspeksi buat aku, mungkin gue bisa lebih rapi lagi aja gitu. Tapi kalau dibilang terlalu berlebihan, aku juga ngerasanya enggak, karena aku masih pada batasnya gitu, masih yang ya mungkin karena orang kan jual badan doang ya, mungkin karena orang lihatnya badan akunya gitu. Cuman kan bentuk badan kita kan juga ya gimana, udah begitu modelnya kan nggak bisa ya mau gimana, gue juga bingung gitu. Gue pakai kaos aja, gue pakai celana panjang, lu komentarnya juga masih ada yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau mikirin yang gitu bingung. Cuman ya aku balik lagi ya, gue tahu gue mesti segimana pakaian gue, batasnya segimana ya gue tahu. Karena kalau misalkan aku pun pakaian aku seronok dan berlebihan, TV juga nggak mungkin berani undang aku. Dari sekian lama menjadi seorang selebriti, apakah ini momen terberat kali Kak selama ini, kayak dihujat segala macam, apa ini yang banget lah? Sebenarnya kalau dibilang paling berat enggak, cuman ini yang paling berasa gitu. Karena sebelumnya kalau komen-komen jelek banget tuh banyak, cuman nggak tahu mungkin emang kemarin aja perasaannya lagi nggak enak, lagi capek gitu. Jadi kayak pas baca-baca banyak, jadi langsung ke bawah gitu.
Tapi dari support dari pasangan sendiri gitu. Kalau pasangan ya yang pasti ya dia pasti selalu kasih masukan yang baik-baik dan yang pasti yang menenangkan. Alhamdulillah orang-orang sekitar aku semuanya mereka tuh bisa mengatasi apa yang lagi aku rasain, jadi nggak ada yang namanya mereka provokasi aku lu harusnya gini, justru mereka yang nggak usah, biarin aja gitu, itu kan biarkan orang berbicara ya, lu harus bisa mengontrol. Jadi alhamdulillah semua orang yang di sekitar aku tuh nggak ada yang jadi kompor gitu, jadi makanya ya udah. Tapi menjadi garda terdepan nggak sih, kayak misalnya Kak Wika udah sakit hati banget nih pengen Oh enggak, dia tuh nggak pernah ikut ngelaporin campur. gitu. Dia enggak pernah. Dia nggak pernah. Kalau dia tuh sebisa mungkin lu damai baik-baik aja, udah baik-baik aja gitu. Kayak Lagi dong nggak bicara soal pasangan nih, kalau misalnya udah banyak yang lanjut ya, lebih serius nih. Kan tipe yang seneng gak sih kalau misalnya orang tua keluarga atau pasangan campur hubungan pemisahan gitu Kak? ya kalau beri saran sih orang tua wajar-wajar aja. Cuma kalau misalkan berumah tangga orang tua ikut campur, kayak sebaiknya ya itu kan juga menurut aku bukan cuma aku ya, pasti banyak orang yang sudah berumah tangga, kalau bisa ya berumah tangga ya bukan lagi ranahnya orang tua. Tapi kalau orang tua ngasih saran, ngasih masukan ya itu mah sah-sah aja, karena kan biar bagaimana orang tua adalah yang harus paling kita dengarkan. Pokoknya nanti akan berbatasan gitu nggak sih untuk suami? Oh enggak, kalau aku orang tua itu kan nggak ada, maksudnya nggak ada batas dan nggak ada apanya ya. Ya akan sampai mati ya orang tua tetap orang tua, jadi nggak akan pernah kasih batasan apapun gitu. Yang penting ya lu tahu hal yang lo lakukan adalah hal yang benar gitu dan yang bertanggung jawab. Tapi kalau kan nanti akan, kalau misalnya nanti suami akan kayak ngasih sesuatu ke mertua gitu ya kan, akan harus Kawika tahu nih atau gimana sih? Kalau itu kan lebih ke komunikasi ya. Kalau aku dari dulu sama pasangan ya apapun harus terbuka. Jadi ya even lu mau ngasih keluarga lu, gue mau ngasih keluarga gue, ya kita harus saling aja. Bukan berarti gue mengintimidasi lu, tapi enggak, ya kita harus saling terbuka gitu. Karena kan kadang-kadang hal-hal kecil yang tidak dikomunikasikan itu bisa jadi masalah juga. Jadi ya lebih baiknya apapun ya dikomunikasikan. Oke. Thank you, Kak. Thank you ya.